Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan menyajikan penerapan city branding pada kota Paris. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Kalimantan Angkatan 2019 yang terdiri dari Dedi Nurrahman dengan NIM 08191015, Jennifer Kristi Dainan NIM 08191034, Natasha Valentina Putri Tommy NIM 08191050, Resti Anissa Kusnadi NIM 08191059, Ripka Hotmarina Simanjuntak NIM 08191056, dan Sudarta NIM 08191077. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah pengembangan kota cerdas. Yuk disimak videonya. Paris adalah ibu kota dari negara Perancis. Paris hari ini menjadi salah satu pusat bisnis dan budaya terdepan di dunia dan campuran politik, pendidikan, hiburan, media, fashion, sains, dan seni. Semuanya membantu statusnya sebagai salah satu kota global terbesar di dunia, ekonomi kota terbesar di Eropa, dan kelima terbesar dalam daftar kota menurut PDB dunia dengan sebesar 508 miliar euro atau 628,9 miliar US dollar. Kota ini menghasilkan seperempat produk domestik bruto atau PDB Prancis tahun 2006. Region Paris memiliki 36 dari perusahaan Fortune Global 500. Beberapa distrik bisnis, terutama LA Defense, distrik bisnis terbesar di Eropa. Paris juga memiliki banyak organisasi internasional seperti UNESCO, OECD, ICC, dan Paris Club. Paris juga merupakan salah satu dari sekian banyak kota yang paling terkenal karena keindahan dan pusat mode internasionalnya. Kota Paris juga termasuk salah satu kota besar di benua Eropa yang berhasil menerapkan konsep smart city dan melakukan city branding. Paris juga termasuk dalam jajaran smart city mendapat ranking yaitu inovasi di urutan ketiga, kota hijau di Eropa di urutan ke-10, dan digital governance di urutan ke-11. Dalam penerapan konsep smart city di kota Paris seperti dalam bidang pemerintahan dengan menyediakan adanya penyelenggaraan pemerintahan secara digital, e-government, dan tata kelola pemerintahan secara digital atau e-governance dengan menyediakan informasi yang berhubungan dengan pemerintahan dengan melalui website seperti dari komputer dan handphone. Dengan adanya aspek seperti inilah yang membuat masyarakat ikut berperan aktif dalam pemberian saran, komentar, usul-usulan, dan ikut berpartisipasi aktif dalam informasi mengenai pemerintahan. Paris menjadi sebuah ibu kota yang penting sejak abad ketiga sebelum Masehi, di mana pada saat itu suku Celtic yang disebut dengan Parisi di bawah pemerintahan kaum Frank menjadi awal mula kota ini berkembang. Pada tahun 1799, Paris mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pada saat itu, Paris di bawah pemerintahan Napoleon III, di mana Napoleon III berhasil meningkatkan perekonomian kota Paris serta membangun akses jalan-jalan baru untuk akses menuju kota. Bahkan, pada tahun 1899, Menerevel diresmikan, yang pada awalnya hanya untuk atraksi lokal untuk 20 tahun ke depan. Namun, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Paris sudah menjadi tempat kelahiran akan seni modern dan proyeksi sinema publik. Permasalahan yang ada di kota Paris, selain dikenal sebagai kota pendidikan, Paris juga terkenal sebagai kota fashion. Meskipun kota Paris terkenal akan kota fashion ataupun sebagai pendidikan, adapun masalah-masalah yang ada di kota Paris. Yang pertama, adanya pengemis dan gelandangan. Yang kedua, adanya masalah imigran. Yang ketiga, banyaknya orang membuang air kecil secara sembarangan. Persaingan sengit antara satu kota dengan kota yang lainnya memotivasi pemerintah kota Paris untuk memanfaatkan metode pemasaran untuk promosi kota. Strategi branding suatu tempat dianggap sebagai salah satu pelengkap dan tindakan strategis yang harus pemerintah lakukan untuk memperkuat sektor produktif dan untuk mempromosikan negara ke dunia internasional yang potensial. Di Eropa, persaingan di antara kota-kota besar telah meningkat selama dekade terakhir. Selain di Eropa, negara lain seperti Australia, Kanada, Jepang, Inggris, Spanyol,
Prancis, Italia, dan Selandia Baru telah berhasil mempromosikan diri dengan cara menunjukkan keaslian dan keragaman geografis mereka untuk menciptakan suatu merek yang menarik dan mampu mentransmisikan karakteristik penting dari budaya, masyarakat, dan sumber daya alam yang dimiliki. Mempromosikan tempat dengan menggunakan pendekatan pemasaran merupakan metode tambahan untuk sektor publik, yaitu untuk mengelola tempat dan prinsip manajemen tempat itu sendiri. Dan untuk kota Paris sendiri, memanfaatkan city branding dengan fashion mereka. Implementasi city branding di kota Paris sendiri dijalankan dengan sangat baik, yang selanjutnya membuat Prancis menjadi negara paling banyak dikunjungi para wisatawan pada tahun 2018. Total ada sekitar 95,8 juta turis yang mengunjungi Prancis selama tahun 2018. Hal tersebut tidak lepas dari keberhasilan Paris sebagai ibu kotanya dalam hal city branding. Hal yang membuat Paris berhasil dalam city branding antara lain landmark atau ikon kota. Seperti kita ketahui, kota Paris sangat terkenal dengan ikonnya yang begitu indah, yaitu Eiffel Tower atau Menara Eiffel. Saat pertama kali dibangun dan dibuka untuk publik, Menara Eiffel tadinya hanya dibuat sebagai atraksi wisata untuk 20 tahun ke depan saja. Namun, setelah popularitas yang didapat, seiring berjalan waktu, Menara Eiffel pun menjadi landmark permanen yang menghiasi Paris sekaligus ikon kota tersebut. Bahkan, sejak tahun 1889 hingga kini, Menara Eiffel sudah dikunjungi lebih dari 200 juta wisatawan dari berbagai belahan dunia. Hal ini pula yang menjadikan Menara Eiffel sebagai monumen berbayar yang paling banyak dikunjungi di dunia. Menghadirkan event berkelas dunia. Ibu kota Prancis tersebut sejak lama diketahui sebagai pusat mode dunia. Kota ini merupakan tempat kelahiran beberapa merek ternama dunia sekelas Chanel. Ada juga beberapa jalan di kota ini yang kemudian menjadi toko-toko mode. Kemajuan kota Paris dalam dunia fashion melahirkan event dengan kelas dunia yang selanjutnya menjadi branding tersendiri bagi kota ini. Paris Fashion Week yang mulai dilaksanakan sejak tahun 1973 dan selanjutnya rutin digelar setiap tahunnya hingga kini. Berdasarkan data MKG Hospitality 2015 yang dilansir WWD, yaitu Jurnal Perdagangan Industri Mode, sebanyak 93,9% hotel di Paris biasanya penuh dipesan selama Paris Fashion Week. Mengenalkan berbagai destinasi wisata yang menarik. Selain Menara Eiffel, Paris juga menghadirkan berbagai destinasi wisata yang tidak kalah menarik dan sukses menarik kedatangan wisatawan. Destinasi tersebut diantaranya Kunci Cinta Pont des Arts. Bisa dibilang tempat ini merupakan spot paling romantis di Paris. Jembatan di atas sungai Seine ini memiliki tempat dengan kepercayaan unik. Banyak pasangan yang datang ke tempat ini untuk mengantungkan gembok dengan ukiran nama mereka di rantai besi jembatan tersebut. Musée du Louvre atau Museum Louvre. Museum ini merupakan museum terbesar di dunia dan monumen terkenal yang bersejarah di Paris, Prancis. Bangunan ini terletak di tepi kanan sungai Seine di arrondissement ke-1. Museum ini bertempat di Istana Louvre.
Awalnya dibangun sebagai benteng saat akhir abad ke-12 di bawah pemerintahan Philip II. Sisa-sisa benteng indah terlihat di ruang bawah tanah dari museum. Bangunan ini diperpanjang berkali-kali untuk bentuk Istana Louvre hingga sekarang. Arc de Triomphe merupakan salah satu monumen yang paling terkenal di Paris, dibangun antara 1806 dan 1836. Terletak di pusat Place Charles de Gaulle, yakni di ujung barat dari Champs Élysées. Digunakan sebagai penghargaan orang-orang yang berjuang untuk Prancis, khususnya yang berperang selama Perang Napoleon. Terukir di dalam dan di atas sengkungan, semua nama-nama jenderal yang melakukan pembelaan perang. Ada prasasti dalam tanah di bawah kubah lengkungan yang meliputi makam prajurit tak dikenal dari Perang Dunia Pertama. Kita ketahui bahwa kota Paris meluncurkan mobil Autolib, namun rupanya masih terdapat tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Mobil Autolib seringkali menjadi sasaran oleh vandalisme. Siapakah yang tidak mengetahui kota Paris? Kota Paris dinobatkan sebagai kota paling romantis. Selain itu, kota Paris juga dinobatkan sebagai kota paling indah di dunia pada tahun 2019 yang diberikan oleh agen perjalanan terkenal yaitu Flight Network. Make for Women mengungkapkan bahwa sejarah, pelayanan, pemandangan, makanan, suasana jalan, petualangan, museum, jembatan harapan, dan Menara Eiffel menjadi beberapa alasan mengapa kota Paris menjadi kota paling romantis dan paling indah di dunia. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa kota Paris berhasil dalam melakukan penerapan city brandingnya. Hal ini dapat ditinjau berdasarkan branding heksagon yang dikemukakan oleh Simon Anholt, yaitu presence, potential, pulse, place, people, dan prerequisite.